Saudara, pemerintah melalui Polri telah membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satuan Tugas TPPO. Dan dalam aksinya, Satgas TPPO ini juga bersinggungan dengan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal. Perdagangan orang tentunya harus diberantas, tapi di sisi lain tata kelola pekerja migran juga harus lebih diperbaiki agar negara ini bisa mempermudah dan menjamin hak warga negara Indonesia yang ingin mengubah nasib di negeri orang dan bukan justru menjadi korban perdagangan orang. Nah, pagi ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber. Ada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Benny Ramdhani yang hadir melalui tautan Zoom secara daring, dan langsung di studio ini ada Direktur Eksekutif Migran Watch, Aznil Tan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Valen. Pak Benny, semoga besok bisa gabung Ya. di studio ya bersama saya di sini. Ya. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan Ya. waktunya di Kompas TV pagi ini. Saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Pak Benny, sejauh Satgas TPPO kini telah bekerja begitu ya, bagaimana ini BP2MI menanggapi kinerja dari Satgas TPPO ini dan sinergitasnya seperti apa dengan BP2MI? Ya, begini, saya ingin klarifikasi ya. Negara ini sudah punya gugus tugas. Ya, jadi bukan Satgas. Berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2021. Jadi gugus tugas penanganan dan pencegahan TPPO. Ketua satunya Menko PNK, ketua duanya Menko Polhukam, ketua hariannya Menteri PPA. Itulah yang kemudian BP2MI memberi masukan kepada Menko Polhukam agar dilakukan restrukturisasi, karena saya berani mengatakan gugus tugas ini sejak keberadaannya tidak efektif, bahkan mandul. Ya, nggak adalah pejabat negara yang berani mengatakan begitu. Saya berani mengatakan begitu, sehingga ini direspon oleh Presiden tanggal 30 Mei di Istana, dan Presiden langsung memutuskan ya memindahkan atau mengganti Menteri PPA dalam jabatan sebagai Ketua Gugus Tugas, Ketua Harian kepada Kapolri. Nah, bahwa Kapolri selain Ketua Harian gugus tugas di internalnya membentuk ya Satgas TPPO, itu kewenangan Pak Kapolri. Tapi kita lihatlah kenapa mandul dan tidak efektif, karena Menteri PPA ini kan lembaga institusi yang tidak memiliki struktur hingga ke bawah. Kedua, tidak memiliki kewenangan hukum. Hingga itulah ya Presiden telah mengambil keputusan yang sangat tepat strategis dengan memberikan kepercayaan baru kepada Kapolri sebagai Ketua Harian gugus tugas. Kita lihatlah dalam 2 minggu terakhir ya, ketika Pak Kapolri diberi perintah oleh Presiden, itu 552 tersangka sudah ditetapkan, kemudian 1.596 korban diselamatkan. Jadi Satgas TPPO ini tidak untuk memberantas pekerja migran, memberantas sindikat penempatan ilegal. Pekerja migrannya diselamatkan agar dia tidak menjadi korban TPPO. Nah, ini yang harus diluruskan. Oke. Tapi Pak Benny, kalau melihat daripada nasib dari korban TPPO ini sendiri seperti apa saat ini? Apakah mereka juga tetap diusahakan untuk kemudian ya bisa mengadu nasib di negara orang? Seperti apa saat ini prosesnya? Atau hanya didiamkan saja pasca menjadi korban? Undang-undang sebetulnya sudah membagi habis ya, siapa bertanggung jawab mengerjakan apa. Jadi kalau urusan pekerja migran yang diselamatkan, terkait ekonomi mereka, terkait lapangan pekerjaan mereka, ya itu kan bukan lagi menjadi urusan Satgas TPPO. Pemerintah pusat bertanggung jawab, pemerintah daerah bertanggung jawab, sehingga BP2MI sejak awal menawarkan konsep penanganan pekerja migran yang unprosedural atau korban TPPO, yaitu dengan cara yang holistik integratif. Misalnya gini, mereka yang akan berangkat ke luar negeri ya karena ketidaktahuan mereka apakah itu resmi tidak, ataukah karena adanya bujuk rayu, ataukah karena ada cara proses, kemudian juga karena eksploitasi ya. Itu benar yang disampaikan Bung Adnil, dan polisi nggak bodoh lah. Polisi itu bisa membedakan mana unprosedural, mana korban TPPO. Kalau TPPO sudah pasti unprosedural, unprosedural belum tentu TPPO. Polisi ngerti lah, nggak perlu diajari oleh kita. Jadi ada tugas penanganan dan pencegahan, ada tugas nanti dilakukan tanggung jawabnya oleh siapa, bagaimana ekonomi masyarakat sehingga dia ingin berangkat ke luar negeri, bagaimana lapangan pekerjaan disediakan oleh pemerintah ya agar mereka tidak memilih berangkat ke luar negeri dengan cara tidak resmi. Nah, semua punya tanggung jawab ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat.
Iya, tentu itu yang juga menjadi perspektif daripada Pak Asnil ya. Pak Asnil di sini Ya, juga setuju. saya tertarik dengan perspektif Pak Asnil yang mengatakan bahwa jangan sampai Satgas TPPO ini tidak bisa membedakan mana ranahnya dalam penindakan yang berujung pada perdagangan orang, kemudian juga PMI ilegal. Ya. Nah, bisa dijelaskan secara singkat kepada kami, Pak? Begini Mbak, kadang orang ini banyak keliru ya. Perdagangan orang ini harus dikelirkan dulu. Ini kan hasil dari konvensi internasional, protokol Palermo di Italia tahun 2000 mengecam tindakan perdagangan orang. Apakah perdagangan orang ini harus ngerti dulu definisinya. Karakteristiknya pun harus kita ngerti. Perdagangan orang itu adalah orang yang dikontrol. Contoh sederhananya adalah seperti mucikari. Ada seorang wanita dilacurkan menjadi seks komersial, lalu dapat untung. Dia menentukan harganya, dia menempatkan keuntungan besar. Itu perdagangan orang sederhananya. Lalu kita pada 2007 lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana mengadopsi hasil protokol Palermo di Italia tersebut pada tahun 2000 tadi. Dan seluruh dunia pun melakukan pelarangan terhadap perdagangan orang ini. Ini benar perdagangan budak, budak modern. Karena dikontrol. Kalau budak lama, mereka tuh menjadi hak milik, bisa bebas seenaknya, seperti hewan ternak. Hewan ternak kan perbudakan tuh, perbudakan. Tapi sekarang perbudakan modern itu dikontrol aja. Di bawah tekanan tuh psikologis. Sekarang kita bertanya, ini yang narasi yang saya tolak. Kenapa mereka tuh menyebut ini tidak pidana perdagangan orang? Ini bukan perdagangan orang, sesat ini. Salah, Loh, salah tapi definisi. bentar Pak Asnal, tapi selama ini ketika melihat proses yang sudah bekerja, Satgas TPPO ini yang sudah mulai dibentuk per Juni 2023, ini seperti apa efektivitasnya? Apakah memang salah sasaran? Salah atau sasaran, benar? salah alamat. Gimana Salah datanya alamat. Pak? Gini, Mbak. Gimana datanya? Saya mengakui PMI kita ini, TKI kita ini banyak masalah di luar negeri. Ya kan? Permasalahan itu ada 3 hal. Apa aja permasalahan? Permasalahan ketenaga kerjaan, apa tuh gaji nggak layak. Ya, jaminan kesehatan kurang. Terus ada lagi permasalahan Jam kerja berlebih. Nah, itu satu ya, kasus ketenaga kerjaan. Kedua, kasus keimigrasian. Karena berangkat sini ternyata ilegal sana. Ya kan? Karena dokumen yang bisa nggak ada. Tapi perlu dicatat, kasus keimigrasian ini, ketika legal di sini, sana bisa legal. Ilegal di sini, legal di sana. Contoh Singapura. Singapura di sini ilegal, di sana legal. Terus contoh lagi di sini, Arab Saudi. Di sini ilegal, dilarang, di sana legal. Jadi beda. Terus kasus apa lagi? Kasus kriminalitas. Nah, ini penganiayaan. Di semua negara kasus orang diniaya, orang disiksa, orang dipukul, kriminalitas. Jadi bedakan, perbudakan controlling. Jangan lalu digerebek, ditangkap-tangkapin orang ini, seakan orang ini dicap, distempeli, dilabeli perdagangan orang. Ini itu hampir sama petroisasi waktu zaman Soeharto dulu. Di mana orang bertato untuk seni dianggap penjahat semuanya. Nah, ini atribut ini merusak dunia penempatan. Merusak jasa ketenagakerjaan, dianggap dunia kejahatan, dunia kotor, penuh kebejatan. Itu sesat. Oke, memang untuk penyaluran pekerja migran Indonesia ini kan ada pihak ketiga ya, di sisi juga pemerintah melakukan pengawasan. Nah, Pak Benny ini seperti apa kalau dari BP2MI itu kemudian untuk apa ya istilahnya menjadi polisinya untuk para pihak ketiga ini supaya mendapatkan tata kelola yang benar begitu. Jadi memang dalam Itu penyalurannya fokus, seperti benar. Nah, seperti apa Pak Benny menanggapi hal ini? Ya, yang dilakukan oleh Satgas TPPO ya, yang dibentuk oleh Kapolri di internal Kepolisian Republik Indonesia, tentu kita apresiasi lah. Bagaimana anak-anak bangsa akan apresiasi, bekerja Pak? Itu ke luar salah. negeri, Sebentar. Salah. Bagaimana Salah. anak-anak bangsa, Garbage in, garbage mana out. anak-anak Pak, bangsa sebentar. mau ke luar Hasilnya negeri. salah. Iya Pak Hasan, nanti kami akan berikan kesempatan kepada Pak Hasan. Silakan Pak Benny dilanjutkan. Ya. Boleh diapresiasi. Konteksnya yang salah ini salah tafsir ya. Konteksnya adalah bagaimana orang mau berangkat ke luar negeri tanpa memiliki dokumen, kemudian apa kita biarkan?
Nggak Bukan bisa. dibiarkan. Orang Iya, iya, iya. akan berangkat Sebentar, ke Pak. luar negeri itu harus memiliki dokumen-dokumen kelengkapan. Satu, orang mau kerja resmi itu harus ada visa kerja di luar paspor, di luar ya surat Ada persetujuan 8. dari keluarga, dari suami, Ada 8 dokumen yang wajib. medical check up. Bayangkan, itu harus loh, ya. 8 yang Tes wajib. psikologi, Ya. ya. Dan visanya adalah visa kerja loh. Nah, yang dilakukan Satgas ini adalah penyelamatan bagi mereka dengan alasan mau bekerja tapi tidak melengkapi dokumen. Jadi yang diberantas sekali lagi bukan pekerjanya, bukan Iya, anak-anak Pak. bangsanya. Iya, Pak Kabadan. Yang diberantas adalah mereka yang mengambil keuntungan dari cara dan proses memberangkatkan orang dengan cara tidak resmi. Itu kasus Yang kedua, unprocedural, Pak ya, Kabadan. ya. Unprocedural. Kenapa Ya. mereka tuh korban Ya, unprocedural? gini. Karena negara ini Ya. berbelit-belit. Ini Sebentar, polisi itu nggak bodoh, dia tahu. Kita tahu banyak ditangkap sekarang kok. Nanti proses Kita hukum. buktikan nanti. Kan proses di hukum pengadilan. masih berjalan. Kita yakin kasus ini nggak Proses sampai. hukum masih berjalan. Saya yakin Proses kasus ini hukum akan masih sampai. berjalan. Ditolak di Nanti kejaksaan. mana Nggak ada yang unsur dinyatakan PPPO. TPPO, Sebentar. ya, mana yang dinyatakan TPPO, mana yang harus bertanggung jawab atas kejahatan TPPO, dan mana yang dinyatakan sebagai korban Ya. dari TPPO. Atau Ya, mereka betul. yang sekedar sudah polisi ngerti dan lembaga penegakan hukum akan menentukan itu. Ya, betul, betul. Karena ketika nanti penindakan yang dilakukan oleh polisi dengan hukumnya begitu ya. Kalau TPPO, izinkan saya berbicara, berarti undang-undang yang akan diberikan adalah Undang-Undang Nomor 21. Betul. Tapi Ya. kalau PMI legal Undang itu 18. berarti adalah Ya. Undang-Undang Nomor 18 di bawah Oh, Kementerian Tenaga Kerja Ya. dan Ya. B2MI Ya. serta dibantu oleh pihak polisi. Iya. Begitu ya. Ya. Ya, Nah, nanti proses hukum yang akan membuktikan itu. ya, sudah oke. Undang apa dia Sebentar. dikenakan? Apakah dengan Undang-Undang 22 2001 ataukah dengan Undang-Undang 18 2017? Tapi Ya, bukan betul. berarti menunggu proses hukum kemudian orang mau berangkat dengan tidak resmi tidak dicegah. Apa kita membiarkan dulu dia nyebrang? Kan nggak begitu dong. Negara oke. bertanggung jawab Iya, memberikan itu. perlindungan Baik. kepada anak bangsa agar tidak diberangkatkan tidak resmi. Ya, betul. Saya paham dengan penjelasan dari Ya. Pak Benny. Tapi kalau untuk Pak Asnil ini mungkin dari tadi kan ada hal yang salah-salah karena semuanya menjadi satu gitu. Ya. Saya akan bertanya juga terkait dengan tawaran solusi dari Migran Watch agar hubungan TPPO dengan yang terjadi saat ini PMI ilegal itu ilegal. tidak tercampur, seperti apa solusinya Pak dalam penanganannya di lapangan? Ya kalau mau Presiden bentuk dong Satgas tersendiri. Karena ini bukan Sudah TPPO. ada, itu satgasnya sudah ada. Begini Pak Badan, tunggu, dengarkan ya. Perpres, ya. Kasus Itu lewat TPPO Perpres. itu ada. Pak Benny kami coba dengarkan satu-satu. Nanti kami akan kembali ke Pak Benny dengan memberikan kesempatan yang sama Pak Benny. Pak Badan. Sebentar, Ini kasus silakan Pak ketenaga Asnil. kerjaan, kasus undocumented, kasus unprocedural. Dia tidak punya dokumen. Tapi jangan itu dikatakan TPPO. Memang mereka tuh melanggar aturan, ketentuan, cara bekerja ke luar negeri yang 8 syarat tadi itu. Ya. Tetapi mereka bukan TPPO. Gitu. Ini Ya, nanti salah. proses hukum Kalau yang akan ini membasmi menentukan. itu, Nanti proses membasmi hukum yang akan PMI ilegal, menentukan. cara membasmi PMI ilegal, buat satgas tersendiri. Jangan dibuat satgas, jangan menggunakan namanya TPPO, satgas TPPO. Atribut inilah yang akhirnya menjudge, mempersepsikan orang yang belum tentu TPPO udah dianggap oleh publik perbuatan perdagangan orang. Ini kasusnya, kasus undocumented ini, itu tugas PPDMI bagaimana cara membangun sebuah sistem yang mudah, gampang, praktis, jangan banyak neko-neko, jangan lebay, jangan terlalu luas, jangan intervensi pasar. Ini enggak mengintervensi pasar. Oke, Pak Asnil. Ini pasar tenaga kerja Pak Bedi. Ini orang cari nafkah. Oke, Pak Asnil. Pak Asnil boleh? Pak Asnil. Jangan kalau dapat Pak Bedi itu memperjuangkan ini bagaimana mudah, praktis, Ya. yaitu aman, terlindungi. Apa Oke. tuh perjuangan pekerja migran itu? Bagaimana mereka tuh gajinya bagus? Bagaimana mereka itu jam kerjanya bagus? Bagaimana jaminan kesehatannya bagus? Ya. Udah itu bagaimana mereka tuh kondisi kerja tuh aman, nyaman. Ya Pak Asnil, oke kami mendapatkan poinnya. Tadi juga itu sudah sempat disampaikan. Pak Benny menanggapi seperti apa dan janji bagaimana tata mereka kelola diselamatkan pekerja agar tidak PMI berangkat ilegal dengan cara ini? tidak resmi kan gitu, itu tugas negara. Itu ya tugas PPDMI bukan tugas TPPO.
bagaimana mereka Tugas diselamatkan TPPO ini atau anak-anak menaker bukan bangsa tugas agar Satgas tidak TPPO. berangkat Ingat. dengan cara Iya, iya, tidak Pak. Itu perdagangan orang, ini masalah ketenagakerjaan, masalah keimigrasian. Ini dia Pak Beni, jangan campur adukan. Ketika mereka Ngawur namanya itu, ngawur. Pak Asnil, Ini ini gantian ya Pak ya. dari sisi diksi aja nih, Pak Adnil, Anda kan LSM, jangan pakai diksi pasar dong. Ini bukan barang, bukan hewan. Bukan ini pasar kerja, pasar itu ada 3, pasar uang, pasar komoditi, pasar kerja, itu umum Pak Badan. Jangan dianggap perdagangan ini yang saya salahkan Pak Badan. Pak Badan. Jasa tenaga kerja dengan perdagangan orang itu beda Pak Badan. Sebagai bentuk Kalau gitu, kalau Bapak Beni melakukan perdagangan orang di kantor Pak Beni itu yang apa tuh? Yang outsourcing, Pak Asnil, Pak Asnil. Kedua, nanti Pak Adnil baca pasal 47 Undang-Undang 18. Apa sih yang menjadi Pak Beni udah kata saya. Pak Asnil, coba kita harus dengarkan bersama. Jadi jangan. Tanggung jawab kepala badan diatur di pasal 47 terkait kebijakan, terkait regulasi. Itu bukan tanggung jawab kepala badan. Silakan Pak Beni. Kalau bagus Pak Beni bangun itu. Penyelenggara pelaksana penempatan. Jangan glorifikasi isu TPPO ini. Ide usul Pak Adnil itu sampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar regulasinya kalau Bapak Badan sering saya sampaikan Pak Badan itu sahabat saya. Gampang kok saya ketemu Pak Badan. Kali aja Migran World sebagai LSM besar ini didengar oleh Presiden, didengar oleh Naker. Kali aja perjuangkan sampai ke Presiden. Presiden harus tahu permasalahan ini. Jangan Presiden. Ya makanya kalau main jalan praktis aja langsung mau. Iya Pak Asnil. Ini kan LSM, Migran World ini kan LSM diakui. Saya kan punya teman namanya Pak Kepala Badan Beni Ramdhani. Kali aja usulannya didengar oleh pemerintah, kali aja. Saya teriakkan bahwa tindakan sudah alamat, salah karakteristik, gitu. Iya Pak Asnil, ini kalau misalnya Bapak terlalu nada tinggi, nanti kita nggak dapat poin dialognya seperti apa. Jadi kita harus salah definisi ini harus diluruskan Pak Kepala Badan kita ini. Iya betul. Jangan mengglorifikasi isu TPPO sehingga kacau seperti kayak gini sekarang. Orang sakit perut dibilang sakit kepala. Iya, kami paham dengan maksud Anda Bapak, tapi kita juga harus dengarkan supaya memang nanti mendapatkan konteksnya. Sakit kepala. Iya, sebentar. Sakit gigi, salah diagnosis, salah bawa rumah sakit, salah dokter. Iya, Pak Asnil kami tahu poinnya, coba sama-sama tenang dulu. Pak Asnil tenang dulu, kami minta, ini kami terbatas durasi supaya tahu poinnya seperti apa. Gini Mbak, kita sudah tahu persis bagaimana kejahatan TPPO dan dampaknya yang dialami oleh masyarakat kita. Iya, betul. Pekerja migran Indonesia. Itu yang ingin kita perangi. Anak-anak bangsa harus diselamatkan dan tidak boleh di negara ini ada sindikat mafia yang berpesta pora mengambil keuntungan besar dengan cara memperdagangkan glorifikasi bangsa. Salah satu tugas nih, TPPO termasuk gugus tugas, Satgas adalah melakukan pencegahan. Mereka yang diduga akan diberangkatkan secara tidak resmi. Nah, bahwa tugas-tugas ini sekarang sedang dikerjakan oleh kepolisian, BP2MI juga melakukan, Naker bahkan punya satgas untuk melakukan itu. Nah, mana yang nanti akan dikenakan oleh Undang-Undang 18 2017, mana yang akan dikenakan strict oleh Undang-Undang TPPO, biarlah proses hukum yang akan menetapkan itu. Jadi apakah karena tadi tafsir TPPO, ketenagakerjaan menjadi perdebatan, kemudian ada orang nih, hari ini ada orang 1000 mau berangkat, kita biarin karena kita terlibat dalam perdebatan yang tidak tuntas. Biarlah proses hukum yang akan menentukan apakah undang-undang ketenagakerjaan ataukah undang-undang TPPO gitu. Iya betul. Memang kalau untuk isu tenaga, maksud kami adalah TPPO itu memang harus diberantas. Tapi sekali lagi tata kelola dalam menjadi solusi dalam PMI prosedural itu memang juga harus diperbaiki supaya memang hak daripada pencari pekerjaan daripada warga negara Indonesia di negara lain itu bisa benar-benar terakomodir begitu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga dari dialog yang memang harusnya lebih panjang nih yang waktunya ini bisa didengarkan oleh pemerintah, oleh pihak terkait. Baik, kami paham maksud Anda Pak Asnil. Makasih Pak Adnil. Iya betul. Terima kasih Bapak-bapak sudah berbagi informasi bersama kami di sini. Baik saudara, kami nanti masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi.